Sip, di grup chat lain juga udah aku announce kalau materinya bakal ini. By the way, PPT-nya kelihatan kan, guys? Kelihatan, Kak. Oke, thank you so much. Nah, hari ini kita akan membahas tentang relative pronouns. Ini mungkin sebelum jump into the materi ya. Jujurly, aku tuh dulu materi relative pronouns ini paling malesin. Apalagi kalau misalnya di les atau kayak aku sempat bimbel gitu. Paling males sih relative pronouns karena bingung gitu loh kayak pemakaiannya. Jadi semoga di jadwal kelas kita hari ini tentang relative pronouns, pertemuan ke-21, teman-teman di sini bisa makin ngerti dan lebih paham lagi, biar nanti di soal-soal nggak di UTBK aja gitu, nggak di kelas mandiri aja. Nanti misalnya teman-teman ada ikut TOEFL, ada ikut IELTS, atau tes-tes bahasa Inggris lainnya, ini itu akan berguna banget. Jadi nggak harus untuk UTBK aja. Jadi aku ini lebih general dan lebih mencakup banyak kebutuhan kita untuk bisa lebih jago aja gitu. Oke, mungkin aku bakal slideshow. Sip. Nah, jadi ada relative pronouns. Kita bisa lihat artinya relative pronouns. Nah, apa sih relative pronouns itu? Jadi relative pronouns adalah kata ganti yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat yang menerangkan noun. Noun itu apa? Noun itu adalah kata benda. Kata benda di sini bisa banyak, ya nggak harus kayak benda mati doang, tapi kata benda di sini bisa diganti sebagai manusia, hewan, atau barang. Jadi saat menggunakan relative pronoun, pasti tidak akan lepas dari relative clause. Nah, apa sih relative clause? Jadi relative clause itu terdiri dari relative pronoun yang diikuti dengan kalimat independen lengkap dengan subjek dan kata kerja. Misalnya that, who, whom, whose, which. Nah, inilah yang dinamakan dengan relative pronoun. Dia kata ganti untuk menghubungkan kalimat. Dan contoh, maksudnya apa sih bentuk relative pronoun? Kalau ditanya, oh kalau relative pronoun, pasti kita langsung ingatnya ada that, ada who, ada whom, ada whose, ada which. Dan ini masih banyak lagi, aku bakal buka. Nah, ini dia, apa aja relative pronouns itu, dan ada jenis-jenisnya, ada usage-nya, penggunaannya kayak mana, terus example-nya juga udah jelas terlihat di sini. Mungkin bakal kita bahas satu-satu ya di sini. Oke, yang pertama itu who. Who ini penggunaan who menurut aku lumayan simpel dan gak susah karena usage-nya atau penggunaannya itu langsung refers to people which is sebagai subjek. Kalau misalnya di susunan kalimat bahasa Indonesia kan juga ada SPOK gitu kan. Orang yang pertama, subjek. Dan examplesnya di sini ada he who overcomes his anger subdues his greatest enemy. Di sini itu aku juga mau disclaimer kalau arti relative pronoun di sini jadinya yang ya guys. Kalau kalian sering baca-baca tentang bahasa Inggris atau dengar nonton, pasti kan kayak kita langsung nangkapnya arti dari pronouns ini itu sama dengan yang gitu ya. Jadi kalau di bahasa Inggris itu banyak bahasa untuk yang-nya gitu. Kalau di sini karena ini setelah ini anggap aja kayak titik-titik gitu dulu. Terus he bla 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 overcomes his anger subdues his greatest enemy. Berarti karena setelah subjek ini titik-titik misalnya langsung kita isi yangnya itu adalah who. Kenapa who? Karena kata sebelumnya itu adalah objek. He itu adalah orang gitu. Next ada whom. Whom ini refers to people juga, tapi bedanya orangnya itu bukan sebagai subjek, tapi orangnya itu sebagai objek. Ingat juga kalau di bahasa Indonesia kan SPOK. Kalau di bahasa Inggris kan kebalikannya gitu. Nah, di sini ada contohnya. She's the woman whom I met in Greece. Jadi ini beda ya guys, penggunaannya dari kalau yang pertama who, orang itu sebagai subjek. Kalau whom, orang itu adalah sebagai objek di sini. She's ini objek yang ditemui di Greece gitu. Oke, mungkin bisa sambil dicatat juga atau di screenshot aja ini sebagai untuk PPT untuk presensi juga boleh di SS karena ini berguna banget sih kayak pegangan gitu kalau misalnya sewaktu-waktu bingung penggunaannya ini kayak gimana ya. Nanti pas kuis juga bisa. Oke, next itu whose. Whose ini refers to possessions. Possessions itu kayak kepemilikan gitu.
Nah, di sini ada contohnya, whose keys are on the kitchen counter. Nah, ini maksudnya kunci siapa ada di meja meja dapur gitu. Nah, kalau ini mungkin karena bentuknya pertanyaan, jadi lebih gampang untuk kayak connect-nya ke otak gitu kan, karena langsung setelahnya ini ada kata benda bertanya kepunyaan siapa ini, kayak punya siapa kunci ini gitu kan. Jadi ingat aja kalau whose itu kepunyaan, nanya punya orang gitu. And then next ada which. Kalau which ini bisa dua guys, bisa untuk orang, bisa untuk binatang atau bisa untuk objek. Di sini ada contohnya. That it's not good language which all understand not. Oke, kalau di which ini karena dia bisa dua, bisa animals sama bisa objek. Jadi dia lebih kayak beberapa sekali sering sih muncul di kalimat-kalimat. Dia lebih sering karena bisa dua gitu, bisa animals dan objek. Jadi banyak dipakai. Mungkin that juga nanti bakal sering banget dipakai ya. Gitu. Jadi ini contohnya tadi. That it's not a good language which all understand not. Maybe ini ada apa ya, grammar error juga I notice. Kayaknya ini salah ya guys. Maybe ini sebenarnya yang benar itu that it's not a good language which they all understand. Maksud ini note-nya nggak ada. I guess ini karena aku ngambil dari Google juga. I guess ini grammar salah. Maybe ini boleh di notes untuk dicoret aja ini contohnya. Mungkin kalian bisa cari contoh lain di which atau nanti di quiz atau contoh soal juga ada. Oke, next ini that. Menurutku that ini yang paling sering dan paling gampang untuk diingat karena aku juga paling sering pakai ini sih. Karena dia bisa refers to people, to things and animals. Jadi universal, bisa semuanya gitu. Kadang kalau nggak tahu mau pakai apa, kayak pakai that aja gitu. Cuman again nggak semuanya bisa diganti sama that karena misalnya whose, whom ini nggak bisa diganti sama that. Karena that ini cuma sebagai pengganti subjek yang berupa orang, barang atau benda sama binatang. Di sini ada contohnya. It's a poor mouse that has only one hole. Ini juga maksudnya one ya guys, one hole. Jadi di sini langsung ke that yang hanya memiliki satu lubang. Karena ini reverse-nya bisa ke orang, binatang. Kalau di sini itu example-nya adalah binatang. Oke, next ada where. Where ini juga gampang ingatnya juga karena di mana pasti reverse-nya jadi merujuk ke tempat. Jadi di sini contohnya ada sign your name on the form where I've put a cross. Tanda tangani namamu di formulir di mana saya meletakkan tanda silang. Kalau ini menurutku nggak ribet, tapi kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung, boleh nanti ditanya gitu. Kalau where ini merujuk ke tempat. And then when ini seperti kata tanya juga kapan gitu, reverse-nya ke waktu gitu, merujuk ke waktu. Di sini ada contoh, let's cross the bridge when we come to it. Nah, itu kayak idiom gitu sih guys. Jadi ini maksudnya itu dia ngajak kayak kita, ini tuh lebih ke idiom kayak apa ya, inti kita bahas lagi saat kita sudah sampai di topik itu gitu. Jadi di sini itu refers to time, lebih disesuaikan, tetap kita lihat juga konteksnya sih. Kalau emang nggak terlalu jelas mereka merujuk ke waktu, tapi tetap kita harus baca konteksnya juga. Biasanya kalau bahasa Inggris gitu kan, kayak harus lihat konteksnya dulu baru kita bisa tentuin jawabannya apa. Oke, next why. Why ini merujuk ke alasan, reverse to reasons gitu. Contohnya, I'd like to know the reason why you're so late. Nah, saya ingin tahu alasan mengapa kamu sangat terlambat gitu. Kalau ini udah jelas banget sih menurutku, kayak udah jelas kita pasti pakainya why gitu kan dari konteksnya. Oke, kalau di sini what itu refers to things atau merujuk kepada hal atau benda. Example-nya, pardon me, I didn't hear what you said. Nah, kalau what ini juga sering dipakai ya guys, nggak seribet whom, whose, which gitu kan, yang kayak harus memperhatikan subjek, objek, dan apakah subjeknya ini sebagai orang atau orangnya sebagai subjek atau orang itu sebagai objek gitu. Jadi kalau what ini tetap dilihat konteksnya juga, lebih cocok kemana? Apakah pakai what, apakah pakai why, apakah pakai when. Jadi kalau di sini pakainya yang what you said. Yang Naruto, emang yang Bibi.
Oke, sekarang mungkin kita bakal next untuk lihat lebih dalamnya kayak gimana. Nah, jadi, oke, sorry. Nah, jadi di sini ada tipe pertama, yaitu relative pronouns tunggal atau satu kata. Di sini aku pick yang paling sering, lebih kita bakal kesusahan, which is pakai penggunaan antara who, whom, whose, sama which. Gitu. Jadi di sini juga ada example-nya lagi, aku put biar kalian lebih makin paham lagi kayak mana penggunaannya. Di pertama ada who. Di sini example-nya, the woman who teaches English at the school is my best friend. Wanita yang mengajar bahasa Inggris di sekolah itu adalah sahabat saya. Description-nya bisa kita lihat di sini. Kalimat tersebut menggunakan who karena menggantikan the woman atau orang. Setelah who ada verb atau predikat teach. Nah, kenapa ini dipakai who? Karena kan ini semua maknanya yang ya. Jadi yang untuk memakai ini kita pakai kata ganti itu who. Kenapa who? Karena di sini sebelum kalimat yang ini, sebelum kata yang ini kita reverse atau merujuk kepada orang sebagai subjek gitu ya guys. Dan setelah kata yang ini kita merujuk kepada kata kerja atau predikat. Jadi itu boleh diperhatikan juga setelah dan sebelumnya gitu. Misalnya sebelumnya adalah subjek atau setelahnya juga ada kata kerja atau predikat. Next ada whom yang tadi. Kalau whom ini bisa kita lihat example-nya, I know the lady whom you love. Nah, saya kenal wanita yang kamu cintai. Kalau di sini orang the lady ini bukan sebagai subjek melainkan sebagai objek. Kita bisa baca description-nya. Kalimat di atas menggunakan whom karena menggantikan the lady atau orang sebagai objek. Maka setelah whom bukan verb tapi noun you. Nah, jadi gini tips juga cara untuk bisa nandain ini orangnya ini sebagai objek atau orangnya sebagai subjek. Tandain aja kalau orangnya itu sebagai subjek, dia setelah kata yang ini, setelah titik-titik anggap aja ini kayak coret gitu ya, ada kata kerja gitu. Oke, maybe aku bakal coret. Ini misalnya ini tuh nggak ada gitu kan. Jadi the woman blank 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 teaches. Nah, gimana kita tahu ini pakai who atau whom gitu kan? Jadi kalau misalnya ini ada kata gantinya wanita, terus setelah titik-titiknya ini ada kata kerja. Nah, kalau kata kerja itu pasti jawabannya the woman itu sebagai subjek. Kalau the woman atau kata ganti orang itu sebagai subjek, berarti jawabannya itu who gitu. Beda lagi kalau misalnya di sini juga kalau ini orang menggantikan kata ganti orang juga kan, tapi kita nggak tahu ini subjek atau objek. Cara identify atau mengidentifikasi dia adalah wanita ini atau orang ini sebagai subjek atau objek, kita lihat juga setelah titik-titiknya yang kosong ini, dia pakai you atau pakai noun gitu, bukan kata kerja. Kalau kata kerja itu pakai who. Kalau ada orang, terus setelah titik-titiknya itu adalah kata benda atau noun, berarti dia pakai whom gitu. Itu bisa dicatat ya guys, biar untuk pengingat dan biar lebih hafal lagi. Oke, next itu ada whose. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya. We're helping the people whose houses were burned by the fire last week. Artinya kami membantu orang-orang yang rumahnya terbakar oleh api minggu lalu. Nah, di sini deskripsinya. Whose selalu diikuti dengan noun yang menunjukkan kepunyaan nih, kepunyaan. Whose selalu diikuti dengan noun. Jadi setelah whose pasti itu ada kata benda gitu guys. Pasti ada kata benda. Jadi whose house dalam konteks ini diartikan yang rumahnya gitu, bukan rumah-rumah, tapi yang rumahnya ini karena will helping the people. Jadi house-nya itu jamak jadi houses. Kayak gitu. Jadi kalau ini itu reverse-nya to noun,
diikuti dengan noun setelahnya ya, bukan orang, bukan menggantikan orang, tapi kepunyaan seseorang gitu. Jadi jawaban itu adalah whose. Oke, next ada which. Oke, kita lihat contohnya. I want to borrow the book which you bought 2 weeks ago. Saya ingin meminjamkan buku yang kamu beli 2 minggu lalu. Nah, kita baca description-nya. Menggunakan which, kan ini alasan kita menggunakan which karena menggantikan the book atau benda. Tadi kayak sebelumnya, which itu bisa menggantikan benda sama menggantikan binatang ya guys. Ini bisa kita lihat. Nih, which bisa merujuk to animals atau ke objek atau benda gitu. Jadi di sini itu posisinya kita menggantikan sebuah benda. Jadi dipakailah which gitu. I want to borrow the book. The book ini kan benda. Jadi yang kamu beli 2 minggu lalu. Kalau which kayak gitu. Oke. Kita bisa next. Nah, setelah itu juga ada relative pronouns gabungan. Kalau yang tadi itu relative pronouns yang tunggal atau sendiri gitu. Kalau ini relative pronouns yang gabungan. Biasanya kalau dulu aku soal les waktu kayak kursus bahasa Inggris, yang ini yang aku paling struggle sih, yang paling susah kalau digabung-gabung ini. Kalau tadi yang kita misalnya isi blank-blank gitu kan, di tengah-tengahnya ada kata kosong, tinggal kita isi, itu masih lumayan gitu, bisa. Kalau yang ini tuh kayak menggabungkan 2 kalimat, terus kita gabung jadi kayak dileburkan gitu, 2 kalimat itu kita leburkan jadi satu gitu. Dan dileburkannya tuh pakai kata hubung yang tadi, relative pronouns. Kata ganti penghubung gitu artinya, relative pronouns, kata ganti penghubung, yaitu tadi yang who, whom, which, gitu. Jadi, pertama, description yang kita baca di sini ada preposition plus relative pronoun gitu. Apa sih preposition itu? Maksudnya yang ini, to, in, sorry. Yang preposition itu ada to, in, atau from, kayak gitu. Terus ditambah relative pronouns. Relative pronouns itu yang tadi kata ganti penghubung, bisa whom, bisa which, gitu. Nah, jadi di sini kita baca, jika bertemu dengan soal berpola preposisi plus relative pronoun, fokus pada noun yang akan digantikan oleh relative pronoun. Nah, kemudian tentukan preposisi apa yang sebenarnya ikut di noun atau klausula tersebut. Mungkin bingung dengar kata-katanya, jadi kita lihat contohnya. Di sini contoh pertama ada I know the woman, titik. Saya kenal wanita itu, titik. Terus kalimat kedua, you are talking to her now. Kamu sedang berbicara dengannya sekarang. Terus digabung nih, gimana kita meleburkannya nih? Ini mau meleburkan 2 ini. Di sini udah di bold, apa sih mau diganti? Kata gantinya itu ini gitu. Sama the woman. Jadi ini kan refer atau merujuk ke orang yang sama kan, wanita yang sama gitu. Jadi kita gantilah jadi I know the woman to whom you are talking to. Kenapa tiba-tiba ada to-nya? Karena ini kan di kalimat kedua itu kan you are talking to her. Karena di sini itu ada to juga. Jadi kita memperhatikan keduanya gitu. Jadi dileburkannya itu menjadi I know the woman to whom you are talking now. Kenapa pakai whom? Karena the woman ini bukan sebagai subjek, melainkan woman ini sebagai objek gitu. Jadi tetap diperhatikan juga, lumayan tricky untuk menjawabnya. Jadi di sini her yang tadi di sini sama the woman itu diganti jadi whom karena dia berperan sebagai objek bukan sebagai subjek itu. Karena itu kan to her. Kan ini kan ini subjeknya gitu kan. Ini verbnya. Nah, ini dia tuh kan sebagai objek. Nah, jadi di situ kita tahu, oh dia pakainya whom, bukan pakai who, karena who itu kan orang sebagai subjek gitu. Oke, next kita lihat nomor kedua. Jadi nomor 2 ini kita lihat kalimat pertamanya. The victims of flood are now housed outside the town. Korban-korban dari kebanjiran sekarang dikeluarkan dari rumahnya di kota. Maksudnya ini dievakuasi di luar kota gitu. Sorry.
Oke, di kalimat keduanya, we have collected money for them. Kami telah mengumpulkan uang untuk mereka. Nah, mereka, for them. For them-nya ini udah di bold, berarti ini menandakan inilah yang mau digantikan. Ini adalah kata ganti, kali kata yang mau dibikin menjadi relative pronouns atau digabung menjadi kata ganti penghubung. Kayak gimana bentuk prepositions plus relative pronoun-nya kayak gini. The victims of flood for whom we have collected money are now housed outside the town. Nah, lumayan ribet. Karena di sini kayak dia tuh diputer balik kayak kalimat-kalimatnya maju. Ada yang tiba-tiba ada di sini kan, outside the town tadi awalnya kalimat pertama, terus dia malah jadi di terakhir gitu kan. Terus collected money tadi awalnya di akhir sini, terus jadinya malah maju ke depan sini gitu kan dari satu kalimat. Nah, itu dia yang harus kita perhatikan kalau ingin menggabungkan dua kalimat yang berbeda untuk dileburkan bersama menggunakan relative pronouns gitu. For them ini juga, kenapa pakai for? Karena itu tuh udah satu kesatuan sama satu kalimat ini. Jadi langsung dipakai for them, bukan them aja. Dan kenapa dipakai whom? Ternyata ini dipakai whom juga, karena kata ganti mereka ini, untuk mereka menjadi whom ini karena them ini juga berperan sebagai objek, bukan sebagai subjek. Karena kenapa objek? Karena ini kan sudah dijelaskan kalau kami telah mengumpulkan uang untuk mereka. Kalau yang di terakhir ini berarti them-nya, for them-nya ini berperan sebagai objek, bukan sebagai subjek atau kepunyaan atau yang lain-lainnya gitu. Jadi dipakai juga for-nya. Digabunglah sedemikian rupa menjadi the victims of floods for whom we have collected. Dia kenapa kita malah jadi collected money-nya di depan? Karena ini kan kita langsung menggantikan di bagian for them-nya. Kan nyambungnya itu lebih ke gini artinya korban yang telah korban kebanjiran yang uangnya telah kami kumpulkan. Ini kan whom ini tadi artinya kepunyaan. Sorry, whom ini artinya untuk orang yang reverse atau merujuk ke objek sebagai objek, bukan kepunyaan. Kepunyaan itu whose. Jadi di sini kita karena lihat di kalimat ininya aja yang penting, baru kita bisa nyambungin, baru kita bisa leburkan gitu. Jadinya itu for them. Korban kebanjiran yang uangnya kami kumpulkan sekarang dievakuasi di luar kota. Karena kita kan collected money untuk siapa? Kita collected money untuk mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah sebagai objeknya, bukan sebagai subjeknya. Jadi that's why kita pakai for whom kayak gitu. Oke, kita bisa next. Oke, jadi kita udah di example-nya. Oke, mungkin aku baru baca pertanyaannya, aku bisa baca. Kalau aku bedain itu objek dari dia ada the, nggak apa-apa, nggak. Kalau Kak, kalau aku bedain itu objek dari dia ada the, nggak apa-apa nggak? Kalau kayak gitu. Kalau ada the, oke, wait. Mungkin aku reverse ke ini sebelumnya. Kalau objek itu menurutku saranku ya akan lebih jauh lebih tepat. Kalau misal kitanya kayak gini yang tadi. Oke, wait. Kalau objek, setelah objek itu pasti kata noun gitu. Kalau dia sebagai subjek, pasti kata kerja gitu. Karena kan kita kayak bahasa Indonesia gitu kan. Grammarnya itu kan S, P, O, K. Kalau di bahasa Indonesia kan kayak gitu. Jadi itu mirip juga. Tapi kalau ke bahasa Inggris kan dia kebalik gitu kan. Jadi akan lebih mudah kalau misalnya kalian ingatnya gitu. Tapi kalau emang benar juga ada the-nya. Tapi enggak sih. Aku jauh lebih menyarankan kalau kalian bisa biasain untuk membedakan mana objek sama subjeknya itu kayak gini. Kalau subjek itu pasti dia diikuti dengan kata kerja. Kalau objek itu pasti dia diikuti dengan kata benda. Kayak gitu aja kata kuncinya. Subjek itu diikuti kata kerja.
objek itu diikuti kata benda gitu. Ingat ya. Oke, mungkin kita balik lagi. Oke, mungkin aku mau baca pertanyaannya nih. Ada yang DM dari Dewi, Kak, yang who verbnya verb S kah? Oh, oke. Itu juga reverse ke tenses. Minggu berapa ya? Kalian kan belajar tenses kan sama Kak Davin. Di sini itu kenapa dia pakai teaches? Karena ini kita merujuk juga tetap ngikutin akidah grammar gitu ya. Ini itu posisinya adalah present tense. Kalau present tense itu kan subjek, terus verb, terus kalau kata orang ketiga tunggal, orang ketiga tunggal ini kan pakai S atau IS. Nah, that's why kita teach-nya atau kata kerja di sini itu pakai IS atau S ya guys, karena dari kalimat ini the woman adalah apa? The woman ini kan orang ketiga tunggal. Nah, she, he, it itu orang ketiga tunggal. That's why kita pakainya teaches. Nanti kalau ini the boy juga kita pakai teaches gitu. Same goes with all the examples. Kalau misalnya itu posisinya adalah present tense, perhatikan juga ini pakai kata kerjanya itu S atau IS. Jadi itu bukan karena dia merupakan subjek atau bukan objek, tapi karena ini merupakan tenses present tense gitu. Kata kerja maksudnya tenses yang menggambarkan kata situasi yang sedang berlangsung. Yang berlangsung secara reguler. Bukan sedang ya. Kalau sedang berlangsung itu verb ditambah ing. Kalau ini tuh makna present tense-nya itu, kalau present tense-nya itu tenses yang menggambarkan situasi yang berlangsung secara reguler. Kalau reguler itu pakai verb-nya itu S atau IS saat bertemu dengan subjek sebagai orang ketiga tunggal. Mungkin bisa dilihat lagi tenses kayak present tense, present continuous tense, karena itu paling dasar juga basicnya untuk perlu diingat selama kayak ngerjain soal-soal bahasa Inggris dan tes-tes yang lainnya gitu. Oke, mungkin kita next ke yang tadi. Oke, jadi di sini ada example. Yang pertama, the woman blah 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 called yesterday wants to buy the house. Mungkin aku mau nih dengar siapa yang pengen jawab nomor 1 nih. The woman blah 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 called yesterday wants to buy the house nih, boleh unmute aja untuk bisa jawab yang pertama nih sebelum aku tunjuk ya. Kita harus berani mengutarakan pendapat dan nggak apa-apa salah karena namanya juga belajar. Kalau kalian udah jago ngapain datang ke sini gitu kan. Jadi boleh dijawab nih. Widih, udah ada yang jawab dari DM, tapi aku pengen dengar suaranya tuh malam hari ini gitu. Jawab aja nomor 1, nanti yang lain lagi nomor 2 biar teman-teman lain 3 orang bisa kebagian. Oke, Nadia Hafia udah raise hand nih, boleh silakan. Halo Kak, Halo. maaf ya kalau misalnya salah. Iya. Jawaban aku whom. Jawabannya whom. Oke, Ya. kita keep ya. Mungkin teman-teman di chat box apakah ada yang berbeda atau enggak? Kalau aku ini sih Kak jawabannya. Oke, kalau dari Fadila ada who, dari Eka ada who, dari Mahesha, dari Vina juga who. Oke, mungkin biar kita nggak bingung nih ya, jawabannya ada 2 nih, atau teman-teman lain, yang mana ya jadinya bingung. Ini kita reveal aja gitu ya, jawabannya apa. Aku bakal reveal dengan langsung nulis di sini sih. Oke, jadi wait dulu. Oke, jadi di sini mungkin kita bahas pelan-pelan ya, biar teman-teman lama-lama kayak klik gitu. Oh, jawabannya ini. Oke, kita tahu dulu artinya mungkin ya, biar lebih enak. Jadi, the woman, titik-titik, called yesterday wants to buy the house. Wanita itu, titik-titik, memanggil kemarin, ingin membeli rumah itu.
Nah, apaan nih? Kalau nggak ada kata yang ini jadi bingung kan artinya kayak mana gitu. Jadi, kalau di sini kita perhatikan, kan yang mau dikata gantikan ini tuh the woman kan. Oke, sorry. The woman. Nah, the woman ini sebagai apa ya dia? Dia kan orang. Terus dia objek apa subjek ya? Apa ya? Titik-titik. Terus di sini ada kata kerja. Kalau ada orang, terus titik-titik ada kata kerja. Tadi udah aku mention gitu kan. Gimana cara kita ganti, cara kita identifikasi ini tuh subjek atau sebagai objek. Kalau subjek, setelah kata orang ini, setelah subjeknya, nah setelah the woman, habis itu ada kata kerja, berarti ini subjek. Kayak gitu. Nah, kalau dia mau kata ganti orang, terus orangnya ini berperan sebagai subjek, kita pakai apa? Nah, kita itu pakai yang namanya who atau siapa gitu. Di sini kata yang itu kita pakai bahasanya who gitu. Jadi jawaban yang benar itu adalah who. Nggak apa-apa kalau salah. Ini bahkan kalau kita bisa salah aja, kita malah makin ngerti loh kalau salah rupanya jawaban aku ya. Terus pas kita tahu jawaban yang benar, kita menjadi langsung makin ngerti dan makin lama ingat gitu guys. Jadi nggak apa-apa kalau nggak usah takut salah, karena dengan salah kita jadi makin ingat yang benar tuh apa gitu ya. Oke, aku ulang lagi ya untuk bisa makin ngerti. Jadi kenapa kita pakai who? Karena di sini kata ganti yang mau kita gantikan adalah wanita sebagai subjek. Kenapa subjek? Karena setelah kata gantinya ini di sini, who ini merupakan diikuti dengan kata kerja. Nah, kayak gitu ya. Jadi bisa dicatat ini, menurutku ini apa ya? Kayak rumus, bukan rumus ya. Ya pokoknya boleh diingat aja kalau who subjek diikuti sama kata kerja. Gitu. Pasti pakainya who. Oke, kita next nih. Tadi udah ada teman-teman yang DM, udah tiga-tiganya udah jawab. Nah, sekarang aku mau denger dong, apa sih jawaban yang kedua ini? Ada yang mau unmute juga boleh langsung, ayo. Aku mau dengerin suaranya nih. Yuk, yuk. Dia yang udah jawab di chatbox boleh dong. Kayak tampilkan suaramu gitu. Ini udah pada jawab whom, ada yang jawab whose. Kayaknya kalian malu gitu ya mau menampilkan suaranya. Ini nggak apa-apa banget. Whose deh. Kenapa deh kayak pasrah gitu ya. Ini juga bisa sambil latihan-latihan juga gitu. The whose, whom. Whose karena kepemilikan nanya deh. Dan dia nanya balik gitu. Whose karena handwriting itu punyanya dia nih kata Vina. Ayo, tadi ada yang jawab whom, ada yang whom gitu kan. Yang lain mungkin bingung nih. Jadinya apa? Ini jawaban nomor 2 ini kan. Oke, mungkin bingung gitu ya. Nggak tahu lah aku jawabnya apa. Hus kayaknya itu ikut hus juga soalnya kayak kata Vina. Oke, Eka kayak panutannya Vina gitu ya. Oke, mungkin aku bakal bahas aja gitu. Biarkan tidak kebingungan ya. Nah, mungkin kita baca dulu kalimatnya. She's the student, titik-titik, handwriting is the best in my class. Nah, tadi sebenarnya udah ada ya kan ya, kayak bener, tapi masih ragu-ragu gitu. Ini apa jawabannya? Gak apa-apa kalau salah kok, guys. Oke, dia adalah siswa, titik-titik, tulisan terbaik di kelas saya. Nah, apaan ini? Benar-benar kita sangat amat perlu relatif pronoun atau kata ganti penghubung di bahasa Inggris ya guys. Kalau enggak, ya pasti kita bingung ini maksudnya apa, nih artinya apa gitu. Nah, di sini, ini gampang banget sih. Dia adalah siswa yang, ini kita put yang aja ya, biar kayak langsung ngerti gitu kan. Dia adalah siswa yang tulisan tangan terbaik di kelas.
Nah, kalau dari situ kita ngertiin, oh tulisan tangannya. Tadi di chatbox juga udah ada yang ngomong kayak gitu. Handwriting karena kepunyaannya gitu. Bener banget guys. Jadi, kalau kepunyaannya itu kita pakai apa? Kita pakai whose. Jujur li aku sempat dulu ketukar whom sama whose gitu penggunaan. Tapi ya semenjak aku juga ngajar gini jadi ingat kalau whose itu kepunyaan. Kalau whom itu objek gitu kan. Orang sebagai objek gitu. Kalau di sini kita pakai whose. Kenapa pakai whose? Karena ini merujuk kepada kepunyaan. Apa kepunyaannya? Kepunyaannya adalah tulisan tangannya. Tulisan tangan siapa? Tulisan tangan nih, she ini orang siswa, dia seorang siswa yang tulisan tangannya terbaik di kelas saya. Gitu. Jadi jawabannya adalah whose. Gak apa-apa kalau tadi teman-teman masih ada yang jawab whom, karena tadi juga aku udah remind, aku juga suka ketukar gitu antara penggunaan whom sama whose. Jadi sekarang boleh dicatat dan dibedain itu gimana patokannya whose. Kalau whose itu siapa yang punya, kalau whom itu sebagai objek gitu. Aku ingatnya aja kayak whose. Whose itu mirip sama has. Has itu artinya mempunyai gitu kan. Jadi aku mirip-miripin aja biar kayak nempel gitu loh di otak sendiri gitu. Oke, thank you so much untuk yang udah jawab nomor 1 sama nomor 2. Next, terakhir nih, ada nomor 3. I know the boy titik-titik sits next to you nih. Cobalah, aku pengen dengar lah ada yang jawab. Langsung unmute aja. Please Aku sekali mau lah. jawab, Kak. Oke, siapa ini? Fani. Oke, Fani. Tadi apa jawabannya, Fani? Aku jawab whom. Jawabannya whom dari Fani ya. Iya. Oke, kita kunci jawaban dari Fani. Langsung kita bahas aja sebelum kita reveal jawabannya. Oh, ini lebih pendek, lebih simpel gitu, ribet yang kayak di atas. Saya kenal laki-laki titik-titik duduk di samping kamu gitu. Tadi kata Rani jawabannya whom. Kita tulis dulu biar nggak lupa ya. Whom. Nah, biar kita nggak bingung, kalau kita nggak pakai yang, jadi bingung kan mengartikannya. Jadi, saya kenal laki-laki yang duduk di samping kamu. Nah, apa ini? Oke. Jadi, jawabannya jawabannya Fani itu benar, ye. Oke, bener banget jawabannya itu whom. Kenapa? Karena di sini subjeknya itu adalah I, sehingga the boy ini langsung kita jadikan sebuah objek kayak gitu. Makanya kata ganti yang itu kita pakai whom, bukan who. Karena who itu sebagai subjek kayak yang ini, bukan whose, karena whose itu merupakan kepunyaan gitu. Bukan which, karena which itu nggak refer ke orang, which itu refer ke benda sama animals. Bukan that bisa, tapi kan di sini kita ngebahas khusus relative pronouns gitu guys, karena relative pronouns kan whose, which, whom banyak. Jadi kita tentunya bakal jauh lebih bagus kalau kita pakai whom kayak gitu. Jadi udah bener banget jawaban nomor 3 pakai whom karena the boy ini refers to object yang subjeknya itu I, bukan the boy. Jadi jawabannya itu adalah whom. Oke, thank you so much yang udah jawab dengan benar. Aku baca. Yeay. Rp2 juta untuk Fanny. Oke, thank you so much yang udah bisa jawab dan nggak apa-apa kalau salah karena ini memang ruang belajar kita guys. Yang kayak aku nggak akan marahin kalian kalau salah, tolong kali ya. Oke, maybe kita bisa proceed ke next-nya. Mungkin tadi juga udah sempat bocor gitu ya. Jadi next-nya itu apa? Jadi next-nya itu adalah jeng 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 quiz. Ya, maybe aku bakal stop share dulu. Oke, jadi tadi mungkin aku sharing dulu ya untuk kalian buka linknya. Sorry.
Iya dong, kuis hari ini 17 soal. Ayo banyak. 17 soal ya guys, dan kalian harus isi. Asik, Herlanda nggak sabar. Aku suka nih excitement-nya nih, nggak sabar. Oke, please let me know kalau kalian udah masuk ke. Oke, ini ada yang raised hand. Kenapa? Boleh. Oke, mungkin kepencet ya. Oke, udah boleh. Mau coba masuk ke linknya ya guys. Oh, oke, aku lihat di sini udah 3 orang. Oke, udah 5. By the way, kelihatan kan share screen aku di quizzes-nya? Oke, aku share link-nya bentar ya. Oke, wait ya. Aku bakal share link-nya juga biar kalian lebih enak. Tunggu. Oke, link-nya bisa dibuka kan? Oke, kita tunggu sampai orang ada banyak. Udah 16 orang. Aku share lagi linknya, mana tahu tenggelam. Oke, udah 25 orang, 26. Di sini join 117 ya, guys. Hopefully bisa sampai 100 nih.